Kalau dibilang setuju nggak setuju, ya namanya juga ketua, ya harus diikutin apa kebijakannya. Bukan saya nggak buat apa-apa, udah banyak saya buat ini. Segala macam saya buat semua dihancurkan. Bagus. Bahkan abang mendukung penuh. Dari dulu ketuanya saya tengok nggak kalau bapak ini dia apanya nyawa itunya untuk Istana Maimun bagaimana supaya apa marwah itu naik. Akhirnya masalahnya tuh timbul lah keributan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan dijelaskan materi mengenai unsur-unsur penerimaan dan penolakan di Istana Maimun. Objek penelitian kami adalah Istana Maimun Medan. Lebih tepatnya adalah Yayasan Pengurus Istana Maimun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Istana Maimun dengan 3 narasumber, yaitu Ketua Umum Yayasan Pengurus Tengku Rejan Evansa, Ketua Umum Yayasan Sultan Muhammad Rasid, Ketua Pembina Yayasan Tengku Muhammad Erfan, dan salah satu pegawai yang terlibat langsung dalam operasional istana. Ada Abang Abang Ire. Manajemen perubahan adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Dalam proses perubahan terdapat 2 respon utama, yaitu penerimaan dan penolakan. Menurut Kirby, perubahan dipengaruhi oleh driving force dan restraining force. Ketika faktor penghambat lebih dominan, maka resistensi terhadap perubahan akan muncul. Penerimaan perubahan terjadi ketika individu tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mendukung dan berpartisipasi dalam prosesnya. Faktor yang mempengaruhi penerimaan perubahan yaitu komunikasi yang jelas, penyampaian tujuan dan manfaat perubahan secara transparan, membantu mengurangi ketidakpastian serta membangun kepercayaan anggota organisasi. Yang kedua, ada keterlibatan karyawan. Pelibatan karyawan dalam proses perubahan menumbuhkan rasa memiliki, sehingga mereka lebih mendukung perubahan. Yang ketiga, ada pelatihan dan dukungan. Dukungan organisasi melalui pelatihan dan pendampingan membantu karyawan merasa siap menghadapi perubahan. Yang keempat, ada budaya organisasi yang adaptif. Lingkungan organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran akan lebih mudah menerima perubahan. Kemudian ada penolakan perubahan. Penolakan perubahan muncul ketika individu merasa tidak nyaman atau terancam oleh perubahan yang terjadi. Faktor penyebabnya adalah ketidakpastian. Perubahan menimbulkan rasa takut terhadap kondisi baru yang belum pasti. Yang kedua, ada kurangnya komunikasi. Informasi yang tidak jelas membuat karyawan sulit memahami tujuan perubahan dan memicu asumsi negatif. Yang ketiga, ada kesiapan SDM yang rendah. Kurangnya kemampuan atau pengetahuan membuat individu merasa tidak mampu beradaptasi. Yang keempat, ada dominasi faktor penghambat. Faktor seperti budaya organisasi yang kaku, ketidakpercayaan, dan rasa takut dapat memperbesar resistensi terhadap perubahan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 bentuk perubahan utama yang terjadi. Ada sistem presentasi bagi hasil pendapatan, yang kedua ada revitalisasi Istana Maimun, dan yang ketiga yaitu Festival Bulan Melayu. Sebagai perubahan tersebut, revitalisasi menjadi kebijakan yang paling dominan, menunjukkan unsur penerimaan dan juga perubahan. Ketua Yayasan menjelaskan bahwa revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi historis Istana Maimun seperti pada masa lalu. Mau revitalisasi, mau dibetulkan Maimun ini kembali ke zaman dulu. Namun saya bilang, saya minta supaya diadakan relokasi. Artinya orang-orang yang tinggal di sini kan ada, pindahkan. Orang yang jualan, pindahkan. Namun, kebijakan ini dapat penolakan dari sebagian pihak, terkhususnya adalah pihak internal yang masih menjualan dan melakukan aktivitas ekonomi di area istana itu. Muncul surat edaran, lebar sono. Jangan mau kemarin diruntuhkan, wisata air hancur. Baru-barunya Videotron. Di sisi lain, salah satu pegawai menyatakan bahwa dukungan terhadap revitalisasi bertujuan untuk mampu mengembalikan sisi sejarah dari
Istana Maimun itu? Bagus. Bahkan abang mendukung penuh kalau Istana Maimun ini direvitalisasi. Kenapa? Karena kayak ini kan cagar budaya ya. Bisa dibilang inilah ikon dari Kota Medan. Nah, kalian lihat aja lah gimana dalamnya Istana Maimun sekarang. Banyak yang berjualan, terus pun agak kotor, jorok, kurang terawat. Nah, kalau direvitalisasi itu kan pasti udah ada campur tangan pemerintah. Kalau udah ada campur tangan pemerintah, itu kan pasti akan bangunan itu pasti akan dipantau selama setahun penuh. Penerimaan terhadap perubahan dalam proses revitalisasi muncul karena banyak pihak mampu memberikan dampak yang signifikan. Revitalisasi tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai sejarah yang melekat pada Istana Maimun, tapi juga meningkatkan nilai estetika sehingga terlihat lebih terawat, indah dan terespek. Selain itu, pembangunan fasilitas dan penataan kawasan dinilai dapat memperkuat daya tarik wisata yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun di sisi lain, tidak semua pihak menyambut perubahan ini dengan baik. Penolakan muncul karena adanya kekhawatiran bahwa revitalisasi ini dapat mengganggu atau mengancam kepentingan ekonomi kelompok tertentu, seperti pedagang lokal atau pihak yang selama ini menentukan penghasilan di area tersebut. Selain itu, perubahan juga dianggap berpotensi mengurangi kenyamanan, baik dari segi akses, kebiasaan lama, maupun suasana yang sudah terbentuk sebelumnya. Bagi sebagian orang, kondisi sebelum revitalisasi justru terasa lebih familiar dan menguntungkan, sehingga perubahan dipandang sebagai sesuatu yang beresiko dan tidak selalu membawa manfaat langsung bagi mereka. Dalam menghadapi perubahan, organisasi tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penolakan dan meningkatkan penerimaan dari pihak yang terdampak. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah dengan menyediakan relokasi bagi pedagang yang terdampak revitalisasi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang dirasakan, sehingga mereka tetap memiliki tempat untuk melanjutkan usaha. Selain itu, organisasi juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dukungan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang jelas. Namun, pada kenyataannya, upaya-upaya tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum sepenuhnya terlaksana. Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi yang konsisten, komunikasi yang lebih efektif, serta keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi. Dari hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perubahan organisasi tidak hanya ditentukan oleh tujuan perubahan, tetapi juga oleh bagaimana perubahan tersebut dikelola dan dikomunikasikan dengan pihak yang terdampak. Nah, itu tadi hasil video mini riset yang kami sampaikan tentang materi unsur-unsur penerimaan dan penolakan di Istana Maimun. Mungkin cukup sekian dari hasil paparan materi kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.